Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 PKTI 2B dengan dosen Ibu Ira Windarti dan anggota kelompok yang berisikan Jenny Christine Panjaitan, Meisy Alvin Sinta, Nadia Kirana Mentari, dan Selvi Amalia dari kelas 1 EB 16, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Kali ini kita akan membangun sebuah aplikasi pembayaran SPP mahasiswa secara lengkap, mulai dari membuat database menggunakan Visdata yang sudah ada dalam VB6, sampai dengan menampilkan riwayat pembayaran di data grid. Tidak perlu install software tambahan apapun, cukup VB6 saja. Yuk kita mulai! Langkah pertama yang paling penting adalah membuat database-nya. Kita akan menggunakan Visdata, fitur bawaan Visual Basic 6 yang sudah terinstall otomatis. Jadi tidak perlu buka Microsoft Access terpisah, cukup dari dalam VB6, kita bisa langsung buat file MDB dan tabelnya. Sekarang kita buat tabel pertama. Di panel kiri Visdata, klik kanan pada nama database, lalu pilih New Tabel. Sekarang kita buat tabel kedua untuk menyimpan data transaksi pembayaran. Database sudah siap. Sekarang kita set up project VB6-nya. Kita perlu menambahkan referensi ADODB agar VB6 bisa berkomunikasi dengan database Access. Lalu, kita buat modul untuk koneksi yang akan dipakai semua form. Ini langkah krusial. Tanpa referensi ADODB, kode koneksi database kita tidak akan berjalan. Kita buat satu modul yang berisi fungsi koneksi. Dengan cara ini, kita cukup memanggil koneksi, buka kurung, tutup kurung, dari form manapun tanpa menulis ulang kode koneksi. Sekarang kita rancang form pertama, form input data mahasiswa. Di sini pengguna bisa menginput dan menyimpan data mahasiswa baru ke dalam database.
Sekarang kita buat form pembayaran. Untuk desain formnya, tambahkan frame, lalu di dalamnya ada label dan text box untuk NIM, nama, jurusan, tagihan SPP, jumlah bayar, dan kembalian. Dan tambahkan 3 command buttons untuk proses bayar, kembali, dan lihat riwayat. Lalu sesuaikan name dan caption persis seperti yang ditampilkan di layar. Kalian juga bisa mengganti jenis fonts dan ukurannya sesuai dengan desain kalian sendiri. Nah, yang keren di form ini tuh, kalian nanti tinggal ketik NIM-nya aja. Nanti nama, jurusan, sama tagihannya itu otomatis langsung muncul sendiri. Terus, kalau input jumlah bayar, nanti kembaliannya juga langsung kehitung otomatis. Untuk kodenya, kalian tinggal ikutin yang ada di layar saja. Lanjut ke form riwayat. Desainnya simple, tinggal kalian ikutin aja yang di layar. Tambahkan frame, data grid, tombol refresh, dan tombol kembali. Kalian juga bisa mengganti jenis fonts dan ukurannya sesuai selera kalian. Lalu sesuaikan name dan captionnya seperti yang ditampilkan. Tapi ingat, sebelum ketik kode apapun, kalian wajib tambahkan dulu komponen ActiveX Data Objects Data Control ke dalam form, lalu hubungkan ke data grid 1 dan set visible-nya ke false. Langkah-langkahnya kalian tinggal ikutin yang ada di layar. Kalau sudah, baru ketik kodenya. Maka data grid-nya nanti otomatis langsung nampilin semua riwayat transaksinya.
Ketika semua form sudah dibuat dan diberi kode, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menjalankan program. Kita bisa tekan F5 pada keyboard atau mengklik tombol Run di Visual Basic untuk menjalankan program. Akan muncul form input data mahasiswa sebagai form 1. Di sini kita masukkan NIM, nama, jurusan, semester, serta biaya SPP. Masukkan sesuai yang di layar. Lalu, klik tombol simpan data. Akan muncul message box yang bertuliskan data mahasiswa berhasil disimpan. Klik OK. Setelah data tersimpan, klik tombol bayar. Ini akan memunculkan form kedua, yakni transaksi pembayaran SPP. Cukup masukkan NIM yang sudah kita input tadi ke dalam text box NIM. Maka, text box nama, jurusan, serta tagihan SPP akan terisi secara otomatis. Masukkan jumlah bayar. Di sini kita masukkan sebesar 3 juta. Ini akan menghasilkan output di text box kembalian, yakni sebesar 500.000. Jika jumlah bayar kurang dari tagihan SPP, maka output di text box kembalian akan muncul kata kurang. Kita bisa mengklik tombol lihat riwayat. Di form riwayat pembayaran akan muncul list daftar pembayaran dari mahasiswa yang sudah berhasil diinput. Kita bisa klik tombol refresh untuk memperbarui data. Demikian, kita sudah berhasil membuat aplikasi pembayaran SPP mahasiswa. Mulai dari membuat database menggunakan Visdata, membuat tabel data mahasiswa dan pembayaran via Visdata, membuat 3 form untuk input data mahasiswa, transaksi pembayaran SPP, dan riwayat pembayaran secara lengkap menggunakan Visual Basic 6. Sekian video penjelasan program Visual Basic 6 dari kelompok kami.